Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada pagi ini kita bisa menggali ilmu ya, mudah-mudahan dari para pakar, Dr. Mulyadi dan ada Dr. Husnul Mar'iyah dan juga Dr. Sita di Zoom ini. Silakan. Saya nambahin sedikit memperkenalkan Ya, Dr. Helda. Beliau ini aktif di berbagai media massa, juga aktif di seringkali menjadi pembicara di berbagai webinar, seterusnya juga ada di YouTube. Kemudian beliau ini ada tulisannya SKSG gitu. Jadi Sekolah Kajian Strategik ya Pak ya. Kemudian beliau tadi dosen Unhas, kemudian jadi dosen UI. Beliau senior kami, tapi juga masih children fruit-nya Ibu Husnul ya. Jadi ini tapi children fruit yang senior. Ya Pak Mul, dengan senang hati kami siap menerima ilmu dari Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Sita, Bu Helda yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya muliakan. Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, sebenarnya tidak biasa. Saya biasa sih, biasa pagi ya. Cuma ini musim bola Piala Dunia jadi. Oh, kayaknya nih. Biasanya kalau laki-laki ini Piala Dunia begitu dia begadang. Jadi saya baik Bu Sita, saya pikir kita bagi ilmu saja, kita bagi pengetahuan saja. Saya memang memulai kajian militer itu D1, S2 dan S3 dan kajian militer konsisten. Ya. Jadi ilmu saya, kajian saya di militer itu bukan menghitung jumlah kapal induk. Jadi karena uang banyak itu khusus pertahanan militernya, kajian pertahanan militer. Jadi saya tidak terlalu rajin buka itu data-data perkembangan siapa sih negara yang punya alutsista. Iya. Nuklir bawah laut ya, siapa sih yang negara yang punya laser yang canggih ya, meskipun itu hanya kembangnya saja. Perlu ya, kajian saya perlu karena kenapa? Karena militer itu juga digunakan untuk diplomasi, bukan hanya untuk perang, juga untuk diplomasi. Dan sampai sekarang diplomasi yang sering dipakai untuk negara-negara full power, yaitu diplomasi misil, jadi masuk kekuatan militer, kemudian diplomasi kapal induk juga militer, dan diplomasi diplomasi ini ofensif. Jadi gesekan antara sebenarnya kapal juga ya, tapi sudah tabrakan kapalnya itu. Nah, itu diplomasi seperti itu juga digunakan oleh negara-negara besar. Karena itu bicara tentang militer dan politik sebenarnya itu bicara tentang state, karena itu tidak ada negara yang besar tanpa kuat pertahanan militernya itu. Di satu hal yang perlu dicatat, jangan sampai kita berpikir bahwa karena tidak ada perang atau banyak pihak yang anti perang maka tidak perlu ada kekuatan militer. Dan yang sangat menarik juga bahwa negara-negara yang tidak terlalu mempersiapkan diri untuk perang justru dia berkontribusi ya terhadap pembangunan militer itu. Itu yang menarik. Jadi senjata-senjata pemusnah massal itu justru justru diminati atau dikerjasama oleh negara-negara yang tidak terlalu mempersiapkan diri untuk perang bintang itu. Ya, jadi memang selalu militer itu selalu bukan hanya masalah tradisional, tapi juga masalah modern. Artinya apa? Militer itu tidak bisa dihilangkan di dalam pikiran kita kalau kita tentang berbicara state, negara. Karena kalau tidak untuk menyerang negara lain, paling tidak untuk mempertahankan negara itu.
Nah, jadi yang jadi problem sebenarnya adalah bicara tentang militer itu bicara di luar fungsinya. Itu yang sering diperdebatkan, dan relasinya dengan institusi otoritas sipil. Nah, itu kajiannya itu militer dalam politik atau hubungan militer dengan sipil, hubungan sipil militer. Tapi hubungan sipil ini tidak bisa diartikan bahwa orang-orang sipil dengan orang militer, itu keliru. Sama kelirunya orang Indonesia selalu melihat misalnya orang yang sudah pensiun di militer masih dia sebut militer itu. Ya, ini yang unik karena sudah pensiun dari militer, termasuk militer sendiri. Ya, militer sendiri, bukan hanya orang sipil. Orang sipil juga begitu, beranggapan seperti orang militer seperti itu. Sudah keluar dari institusi militer, sudah tidak dinas militer lagi, masih menganggap dirinya militer. Ya, masih menganggap dirinya. Orang sipil juga begitu. Asal ada orang yang pernah berkecimpung di militer, maka dia militer. Ini untuk kasus Indonesia. Konsekuensinya adalah dia anti militer. Sikapnya, pikirannya yang anti militer. Makanya itu selalu saya sampaikan, agar rakyat Indonesia tidak anti militer, wajib militer itu. Ya, kan di Indonesia ini kalau negara-negara lain kan sudah menerapkan itu konskripsi. Konskripsi itu temuannya temuannya Machiavelli. Jadi Machiavelli itu dinobatkan sebagai bapak militer modern itu karena berkaitan dengan temuannya tadi, konskripsi, wajib militer. Nah, dia kesal itu sama negaranya yang menyewa tentara asing, tentara bayaran itu awalnya tuh. Nah, disitulah sebenarnya kita juga harus memulai berbicara tentang politik. Kan dimaksud dengan militer dan politik itu yang politik dalam pengertian yang tidak disukai oleh Machiavelli, termasuk yang kita tidak sukai, adalah militer yang pencari keuntungan. Gitu. Nah, militer pencari keuntungan itu sejarahnya itu perkembangannya yang dilakukan oleh Machiavelli. Dia lihat tentara, ada sekelompok orang yang menjadi tentara hanya mencari untungnya, mencari bayaran gitu. Ya, tapi itu kelanjutan tuh. Awalnya itu adalah yang ditemukan oleh Erich Nollinger itu, ya, tentang istilah Pretorian. Jadi istilah Pretorian ini sebenarnya mengacu, ya, tapi ini bukan awal juga, tapi secara historis diambil dari satu situasi di mana tentara sudah bosan menjadi penjaga negara. Jadi dia bosan menjadi penjara negara, dia tergiur melihat para pejabat, ya, maharaja, ya, dia tidak bisa lagi jadi pengawal, dia tidak mau lagi jadi pengawal, dan dia lihat kebetulan situasi dia tunggu, ya, sudah muncul kebosanan untuk menjadi penjaga malam, ya, dan kemudian dia lihat, dia punya argumen bahwa ternyata maharaja juga memang pantas, gitu, dihabisi gitu. Ya, karena dia juga sudah kelakuannya macam-macam, aneh-aneh gitu. Dia ada alasan pembenarnya, sehingga pada saat itu ya ini prajurit ini nombak raja dari belakang itu. Nah, itu jadi dia pengawal pasukan berkuda, ya. Jadi disimbolkan bahwa raja itu sedang naik kuda dan dia juga berkuda, prajurit berkuda ini nombak raja dari belakang, ditombak itu rajanya dan meninggal raja itu. Meninggallah raja itu, kemudian jatuh, dia ambil alih kekuasaan negara. Itulah istilahnya itu Pretorianisme itu. Jadi kalau Pretorianisme mengacu kepada dekat-dekat pikiran kita kepada kudeta, pengambilan alih kekuasaan secara paksa oleh militer. Itu kudeta itu. Tapi itu salah satu kemudian dijadikan model. Jadi model keterlibatan militer di dalam politik, itulah salah satu cirinya tadi, prajurit berkuda. Nah, tapi masih ada 4 ciri lain tadi. Yang masih ada 4 ciri lain, ya. Ciri lain itu yang kedua itu tadi ada namanya pasukan bedah besi. Nah, itu biasa Ibu kalau lihat itu ada tentara itu badannya itu penuh semua besi kan, mulai dari baju besi kayak teringat juga Rasulullah juga pakai baju besi kan.
sampai di bawah itu semua besi, dibungkus badannya besi, itu memang pasukan bedah besi. Ya, sampai tamengnya juga besi sehingga dipanen tidak bisa, helmnya juga helm besi. Jadi itu pasukan bedah besi. Nah, di sini sebenarnya hanya istilah saja untuk menggambarkan bahwa ada sekelompok ya militer yang masuk dalam dunia politik dengan cara menciptakan dulu kerusuhan. Ya, dia menciptakan kerusuhan, dia membuat tidak aman itu, dan alasan tidak aman itu kemudian dia mengambil alih pemerintahan, mengambil negara. Itu model kedua. Model yang ketiga adalah ini tentara Bapak Ibu yang saya hormati pernah mendengar pernah membayangkan, tidak usah saya sebut, di Orde Baru itu banyak faktanya sebenarnya itu. Atau mungkin di kantor-kantornya lihat itu ada tentara ya sudah pensiun tetapi masih sering pakai tongkat komando. Ya, dan atau dia sering pakai tapi di kantor sipil, di kantor-kantor sipil, ketika dia jadi gubernur ya, dia jadi bupati, dia pakai atribut militernya itu ya, militernya itu namanya tentara itu namanya birokrat bersenjata. Jadi ada sudah 3 model ya. Model pertama prajurit berkuda, model kedua pasukan bedah besi, model 3 tadi ini model ketiga birokrat bersenjata. Birokrat bersenjata yaitu tadi. Jadi tapi kan karakter ini sifat. Contoh saja. Jadi birokrat bersenjata itu bagaimana karakteristik militer itu ketika dia di pemerintahan, dia menjalankan pemerintahan itu dengan perintah, dengan tongkat, dengan kekerasan. Jadi kalau Bapak terlambat datang ke kantor, dia tidak berikan hukuman yang berkaitan dengan pekerjaan itu, ya tidak berkaitan. Ya misalnya kalau di militer kan kalau latihan nembak ya salah bidik, salah sasaran, 1 peluru itu dihukum dengan 10 peluru atau 100 peluru. Karena itu kemudian dia ahli menembak, karena memang latihannya hukumannya juga peluru kan. Nah, pada saat dia di Indonesia enggak. Indonesia itu karena pembangunan kekuatan militernya tidak menjadi perhatian, anggaran militernya rendah, jadi hukumannya tidak berhubungan dengan latihan militernya tadi, profesinya tadi. Misalnya dia nembak, salah tembak, pelurunya 1, dia disuruh push up gitu. Disuruh push up 10 kali. Ya salah lagi, disuruh lagi push up. Akhirnya yang jadi bukan tentara ahli nembak, tapi tentara ahli push up gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi tetapi itu pindah penyakitnya di birokrasi. Jadi bukan dia mampu memerintah, orang patuh karena hukum, karena aturan organisasi dan sebagainya itu. Karena kesadaran, karena kultur yang dia bangun, bukan ya dia dia patuh terhadap itu karena dia takut. Nah, Bapak pernah lihat kalau dulu ya itu kan ada markas militer di daerah mana ini? Cilandak gitu. Di luarnya itu biasa kalau pagi-pagi itu kan ada tentara yang jaga di luar kan, bukan polisi. Nah, atau enggak usahlah kita itu bayangkan. Di era Orde Baru saja. Di era Orde Baru itu kalau sweeping itu kan orang ketakutan karena ada militer di dalamnya meriksa kan. Nah, bukan polisi, karena kalau polisi itu cuek. Ya. Nah, jadi masyarakat itu patuh bukan karena hukum. Masyarakat itu patuh karena takut ditempeleng gitu. Takut diinjak sepatu laras itu. Takut takut dipopor kepalanya dengan senjata laras panjang gitu. Itu yang gambarannya ya kalau orang berbicara tentang model tadi. Model yang terakhir ini adalah ini teorinya Pak Mul ya? Ini Pak Mul sering bikin teori. Ini sudah standar, Bu, bukan. Standar. Bukan. Nanti kalau saya bilang teori saya, nanti orang tidak mau percaya gitu kan. Saya ini, nah masalahnya di Indonesia ini anti teori, Bu. Ya, anti teori. Contohnya anti teori? Ya, dia bilang tidak ada gunanya kuliah, tidak ada gunanya ijazah. Itu ya, ijazah itu tidak penting. Kuliah itu tidak penting. Itu anti teori, Bu, itu. Iya. Ya, padahal ya ada 3 orang melihat dunia ini.
Karena asumsinya tidak seorang pun di dunia ini bisa melihat dunia ini apa adanya. Dia butuh bantuan. Seperti saya ini, saya butuh kacamata, saya pakai kacamata, Bu. Tapi kacamata saya khusus untuk kacamata laptop gitu. Itu yang apa namanya? Kacamata laptop. Iya, kacamata laptop ini. Kemudian tadi saya sambung, ada lagi satu model namanya birokrat bersenjata. Jadi tentara ini nggak percaya diri kalau dia memakai simbol-simbol ketentaraannya, ya baju sipilnya, ya tidak gembira, Bu, tidak bangga, tidak ada. Dia masuk ke dalam dunianya orang sipil, ya digunakan itu. Jadi terutama dunia akademik, dia gunakan gelar-gelar itu, gelar-gelar keahliannya. Itu tadi. Jadi misalnya dia sekolah itu dia pasang namanya berjejer, ahli ini, ahli ini, ahli itu gitu kan. Nah, untuk meyakinkan bahwa dia layak masuk di dalam dunia politik gitu. Jadi sebenarnya itu justifikasi saja. Itu justifikasi, itu pembenaran. Ya, nanti kalau ini kamera itu biasa ada peringatan di sini bahwa sinyal Anda bermasalah itu kan. Jadi saya tutup kalau begitu, Bu. Ini kan saya lihat ini Orde Baru ini kayaknya dia main-main di sinyal ini. Orde Reformasi. Ya seringkali kalau saya aja ya begitu. Ya, sensitif susah masuk ya, sabotase kira-kira gitu. Jadi nah sebenarnya itu yang ditakutkan, Bu ya. Jadi itu yang ditakutkan Bapak Ibu tentang militer itu. Nah, tapi apakah seperti itu militer? Tidak, ya. Nah, tidak seperti itu. Jadi militer itu kalau per definisi, ya saya selalu katakan kalau saya mengajar di komando angkatan, ya, di misalnya Seskoal, ya saya selalu sampaikan bahwa tidak ada pekerjaan, tidak ada profesi yang mulia, yang paling agung itu kecuali militer. Ya, itu tidak ada profesi yang agung, tidak ada profesi yang mulia, karena pertama tujuannya yang mulia untuk negara. Coba negara tidak ada gunanya negara itu makmur tetapi lemah militernya kan, tiba-tiba dia diserang, ya jatuh lagi. Nah, jadi itu dan profesi ini kenapa dianggap agung paling mulia? Karena profesionalnya tadi. Nah, kata profesional ini tidak dianggap sebagai lawan dari kata militer. Nah, jadi cirinya itu ada 3. Pertama, dia memiliki keahlian khusus. Keahlian khususnya ini adalah sekelompok orang yang dilatih ya hanya untuk membunuh dan menghindar dari pembunuhan. Jadi bertempur sampai mati, gitu. Dan melibatkan nyawanya. Tidak ada profesi di dunia ini yang bermain-main dengan nyawa. Itulah sebabnya dikatakan wajib militer. Kenapa? Kalau dibilangi apa sunat militer kira-kira itu tidak ada yang mau masuk. Ya karena pertimbangannya tadi militer itu mati. Ya, militer itu nyawa. Kenapa menghindar itu? Dan itu sangat rasional. Masyarakat rasional itu tidak mau jadi tentara. Karena di pikirannya tentara itu bertempur sampai mati, latihan di barak, ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi yang kedua syaratnya dia memiliki kesatuan khusus. Ya kesatuan khusus ini ya tidak ada prajurit yang salah itu, Bu. Yang salah itu jenderal. Yang salah itu kolonelnya itu. Pangkat tertinggi di tentara itu kolonel, bukan jenderal. Jenderal itu sudah politis. Tapi kalau karir betul bertempur dari bawah, dari Tantama, Bintara, dan perwira, ya perwiranya tadi itu. Kan kalau kolonel itu adalah perwira militer yang punya akses masuk ke prajurit. Itulah sebabnya Saddam Hussein tidak mau jadi jenderal. Kenapa? Kapan dia jadi jenderal? Dia terpisah dari kelompok pasukan. Dia tidak bisa merintah. Itu alasannya. Gitu. Kalau ada keluarganya yang sudah sampai kolonel, tidak usah pusing lagi. Itu sudah karirnya sampai di situ. Kira-kira itu. Kalau jenderal itu ya, apalagi di negara-negara non-demokratis, itu dibagi-bagikan itu agar dia banyak pendukungnya. Gitu. Jadi itulah tanda-tanda tadi dari kelompok teori bahwa ada namanya memang
teori Pretorian. Karena saya mau bahas 3, jadi perbandingan teori saja. Nanti contohnya sebenarnya gampang ditunjuk, gampang dilihat negara itu. Nah, kemudian tadi ciri pengertian militer yang ketiga ini adalah memiliki komitmen sosial yang tinggi terhadap tujuannya tadi untuk menjaga negaranya, keselamatan bangsanya. Jadi seperti itu, Bu per definisi. Nah, tapi kan saya sudah sampaikan tadi, kenapa masyarakat itu benci tentara, kenapa rakyat itu terprovokasi, tidak simpati kepada militer, karena memang ada tadi sekelompok militer yang mengambil bentuk seperti itu. Ya, kalau diteorikan namanya teori tentara Pretorian. Jadi sekelompok militer, sekelompok orang yang masuk di dalam dunia militer bukan karena ingin menyumbangkan nyawanya itu pada keselamatan bangsanya, keselamatan rakyatnya itu. Tidak dimaksudkan itu. Tetapi untuk mencari keuntungan. Nah, ini ya kira-kira itu. Nah, jadi kalau orang bicara politik itu yang selalu di kepalanya, Bapak. Jadi padahal yang kedua yang tadi saya sampaikan per definisi tadi itu ya 3 kriteria ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap keselamatan bangsanya tadi, itu komitmen sosial yang tinggi. Itu tidak banyak pada yang lain karena ini state yang dia komitmenkan, Bu. Bapak Ibu ya. Beda kalau saya kan cuma sekelompok orang saja, mahasiswa saja bisa bayar. Kalau dokter orang sakit saja, gitu kan. Dan profesi saya ya itu lawannya amatir. Tapi kalau profesi militer, profesional militer, tidak ada lawannya, tidak boleh dikatakan amatir. Ketika dia sudah terdaftar di situ, terdaftar militer, maka dia sudah harus menyumbangkan nyawanya. Itu jadi problem, Bu. Ya, jadi kita jangan sampai ini kemudian ada yang teori yang kedua itu teori militer profesional. Ini yang jadi impian semua orang. Ini yang jadi impian semua negara. Buat tentara itu pekerjaannya tidak boleh masuk politik. Ya, apapun alasannya, dia harus ada di barak. Ya. Nah, sebenarnya ini saya tidak temukan definisi ini diperhatikan. Saya tidak temukan itu. Hanya mimpi dan itu hanya alat negara tertentu untuk menghambat negara lain. Ya. Jadi atau atau strategi negara lain untuk mengacaukan sebuah negara ya, dan melalui proksinya, bisa melalui aktivis, bisa melalui partai, ya bisa melalui ya seperti yang terjadi di Indonesia. Terjadi di Indonesia sebenarnya sekarang ini situasinya adalah Indonesia itu dipenjara di baraknya, bukan militer profesional sekarang, Bu. Ya. Jangan sampai Ibu keliru memahami ini. Jadi bagi warga negara yang ingin negaranya kuat seperti saya, ya ingin selalu berharap kepada militer menjaga keselamatan saya dari ancaman serangan negara lain, infiltrasi, sabotase itu, saya selalu gelisah. Kenapa? Karena psikologi politik saya mengatakan bahwa militer kita tidak profesional. Ya, militer kita tidak sedang aktif gitu, sedang bebas untuk menerima perintah. Gitu. Dia diperintahkan sedang berada di baraknya, di mana barak itu adalah penjara gitu. Jadi bukan reformasi, yang ada adalah deformasi. Ini sangat bertentangan dengan karakteristik politik sekarang yang seharusnya militer itu dilepas. Ya, dilepas ke semua bidang-bidang karena sekarang sudah zamannya perang asimetris. Gitu, perang asimetris. Jadi bukan lagi perang militer head to head, tetapi sudah ada di semua lini. Ada di ekonomi, ada di sosial, budaya, dan sebagainya. Karena itu, nanti kalau saya bicara tentang ada satu tentara, jenis tentara, namanya tentara revolusioner. Nah, ini kelompok ini ada semua pengikutnya, Bu. Kalau seperti tadi,
teori militer profesional itu Huntington, gitu. Nah, kalau misalnya kelompok teori yang saya sebut aja yang sering terdengar di publik, ya. Kemudian ada lagi kelompok teori yang tentara revolusioner. Ini J.J. Johnson ini. Kelompoknya J.J. Johnson, jadi Edward Said dan sebagainya itu banyak semua di dalam di situ. Itu yang menganggap bahwa tidak apa-apa militer terlibat di dalam politik sepanjang memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Ya, dia melakukan mobilisasi, dia memperkuat integrasi gitu. Nah, jadi ini ada toleransi. Jadi di kalangan ahli sendiri berdebat tentang keterlibatan militer. Tidak apa-apa dia terlibat dalam politik, karena politik yang dimaksud di sini bukan politik pencari keuntungan. Kalau di awal tadi tentara Pretorian hampir semua ahli sepakat itu. Ya, sepakat itu. Nah, yang jadi problem kita ini adalah tentara Pretorian. Ada pertanyaan, apakah Jenderal Baliho itu masuk? Ya, yang mana ini kriteria ini Jenderal Baliho ini? Ya, kalau berdasarkan teori, apakah dia tentara profesional atau dia tentara Pretorian, ya, atau dia tentara revolusioner? Ya, nah kalau menggunakan teori saya, Jenderal Baliho ini dia tentara Pretorian. Ya, tetapi yang anehnya, ya, ada kontradiksi. Kalau dalam teori tentara Pretorian itu militer yang menggerakkan dirinya. Nah, kalau ini Jenderal Baliho yang menggerakkan istana, itu yang jadi masalah. Jadi ya masalah karena sebenarnya dia tidak sedang masuk dalam politik, tapi dia dipakai berpolitik, gitu. Dia dipakai berpolitik. Jenderal Baliho ini adalah simbol jenderal yang naik pangkat karena dikasih hadiah, ya, dan disuruh untuk membersihkan baliho-baliho yang mengkritik pemerintah, gitu kan. Jadi alat kekuasaan dia. Tetapi bukan maunya militer itu tadi, bukan maunya institusinya. Kebetulan ketemu orang karakternya seperti itu. Gitu. Dan kalau contoh ini diambil tidak terlalu mendekati tidak terlalu bisa menjelaskan karena ada pertanyaan, apakah Jenderal Baliho itu adalah jenderal profesional? Jawabannya tidak. Ya. Kenapa disuruh? Karena dia dihukum. Di militer ini pernah berdosa, ya, jadi pendosa, kemudian dihukum di baraknya. Tapi kalau dia mau keluar dari baraknya itu disuruh. Kayak dulu ada di kampung saya, ya, di Sulawesi Selatan itu, saya ingat ada kebunnya. Ada kebun di satu tempat, ya, kira-kira berapa kilometer itu? Ada kira-kira 25 kilometer dari pusat penjara. Dari penjara itu dikasih keluar. Jadi yang ngurus kebun itu, yang ngurus kebun itu itu adalah para tentara. Para tahanan tadi, orang yang di penjara gitu, yang kerjakan itu. Nah, jadi orang yang berdosa, ya, kemudian disuruh kerja. Itulah kira-kira tipologinya Jenderal Baliho, ya. Kadang pengamat itu juga kan salah. Karena kurang mengamati, mendingan teorinya aja saya sebut, baru Ibu pakai itu kan. Saya berikan kacamatanya, Bapak saya berikan kacamatanya gitu. Jadi misalnya penggunaan kata istilah militer saja sudah keliru kan. Ya, misalnya orang sipil keliru juga, orang militer juga. Ya kan? Misalnya sekarang ini mantan tentara, kan sebenarnya latar belakangnya saja. Latar belakang politik kita, politisi kita, pejabat kita, ada yang dari pengusaha, ada yang dari birokrat, ada yang dari militer. Nah, tiba-tiba kok militer selalu diserang dengan mengatakan tentara berpolitik. Saya tunjukkan mana tentara itu berpolitik. Dia bilang itu, Pak, lagi itu kan sudah pensiun. Ya kan? Nah, kayak begitu itu, terminal seperti itu. Dan tentara kita juga menganggap dirinya tentara juga. Seolah-olah tidak pernah pensiun di dunia itu kan. Aneh juga ini. Jadi dua-duanya salah itu. Jadi harus menjadari dirinya bahwa ketika saya sudah keluar dari dinas militer, maka saya bukan lagi tentara. Tadi itu tentara Pretorian, tentara pencari keuntungan, kemudian tentara profesional, tentara yang betul-betul keluar dari baraknya hanya untuk bertempur. Kemudian ada lagi satu, boleh keluar dari baraknya masuk politik, itu namanya tentara revolusioner. Nah, jadi 3 negara ini, dari 3 ini
dari peneliti militer tidak ada yang menyebut bahwa ada tentara yang murni profesional. Murni profesional, Bu. Tidak ada. Militer itu disangkal. Militer barat disangkali oleh ahli yang lain. Ya karena militer barat terlibat di politik luar negeri. Politik dalam negeri tidak. Ya, jadi mereka kan gerakan kapal induk, tapi mengancam negara lain. Itu kan politik juga. Agresor. Seperti Cina. Cina sekarang ya tentara Cina itu ya tentara Pretorian, Bu. Kalau mau dibilang itu, Amerika juga tentara Pretorian. Kalau mau diperluas, ya kalau diperiksa dalam negeri tidak ada tentara Cina yang terlibat dalam politik, dalam pengertian menyingkirkan otoritas sipil ya, kemudian itu tidak ada, itu tidak ada kalau dalam pengertian itu. Tetapi kalau pengertian luar negeri, ya sekarang kan negara-negara yang terlibat di dalam Laut Cina Selatan itu, ya yang saling perang itu Pretorian itu, tentara Pretorian, Bu. Ya jadi itu kalau contohnya ya, karena dia menganggap bahwa politik luar negeri itu bukan, ya kalau bicara kepentingan kan sebenarnya bisa dirundingkan dan hukum, bisa diselesaikan, bukan dengan cara ofensif aktif, ya defensif aktif, bukan dengan cara latihan perang, ya kan? Tidak gimana ya? Tidak ya misalnya Amerika Serikat itu tentara Pretorian, Bu, yang selalu dengan alasan macam-macam mengerahkan militernya ya untuk mengontrol negara lain dan atau untuk melakukan serang. Ya, kalau Ibu contohnya ya, jadi tidak ada klaster tentara di dunia ini yang masuk tentara secara institusi itu tentara profesional. Per definisi ya, per teori ya ada. Begitu. Tetapi yang mempraktekkan betul tidak ada. Tapi dalam negeri tidak terlibat. Nah, kemudian tentara Pretorian tentara Pretorian tidak ada kasus, Bu, kecuali tidak ada kasus yang betul-betul untuk kepentingan pribadinya itu, untuk institusinya. Ya, kudeta-kudeta yang dilakukan oleh negara lain, sebenarnya itu tentara Pretorian. Ya, tentara negara lain itu lebih banyak kepada kepentingan institusi prajurit militernya, bukan negaranya. Nah, tentu terkecuali kalau dia nanti masuk, ada misalnya nih, ada kasus, mudah-mudahan kita temukan ya, ada kasus di mana ada militer melakukan kudeta untuk menjatuhkan pemerintahan itu karena pemerintahan korupsi gitu. Ya, melakukan korupsi, ya itu masuk kategori tentara revolusioner gitu. Bukan tentara bukan tentara Pretorian, karena dia tidak mencari keuntungan. Yang saya contohkan tadi yang tentara pencari keuntungan ya Jenderal Baliho. Ya kan? Tetapi dia memanfaatkan itu tadi, barter dengan kekuasaan. Ya dia barter kekuasaan karena dia di penjara, karena dia pendosa, tapi boleh kamu keluar ya. Boleh kalau keluar, tetapi untuk kepentingan saya, kira-kira gitu. Nah, jadi kemudian tentara revolusioner ada contohnya. Contohnya itu Aljazair, Indonesia, Vietnam, dan Israel. Ada 4. Gitu di dunia, Bu. Kalau contoh tadi. Yang mana sih revolusioner? Nah, tentara revolusioner ini ya awalnya itu karena dia memang lahir ya untuk membela negaranya, bersamaan kelahirannya dengan negaranya. Jadi ada kesadaran. Nah, ini nanti yang membedakan, ada teori yang saya temukan di Indonesia, ya tapi sudah dibincangkan para ahli, tapi dia tidak menyebutkan. Nanti saya meneliti. Ya, di Indonesia teori yang keempat itu tentara revolusioner profesional. Ya, ini cirinya ini Indonesia ini. Ini menarik ya karena dia lahir bersamaan dengan sejarahnya. Ketika dia dibentuk menjadi militer, ya memang dia punya karakter revolusioner. Dia mengidentikan dengan negaranya sendiri, ya dia mengidentikan, dia juga ikut berjuang pertama kali masih dalam revolusi,
ya, kemudian dia tidak mau memprioritaskan negara, tetapi rakyat dia selamatkan di situ. Makanya itu contoh yang menarik Indonesia. Dia langsung tahapan perkembangan militernya dari tentara, ya, dari tentara tentara keamanan rakyat, kemudian tentara keselamatan rakyat, baru menjadi tentara republik, langsung tentara republik ini, bukan tentara nasional. Ya, jadi tahapannya coba tentara keamanan rakyat, baru tentara keselamatan rakyat, baru tentara republik, baru tentara nasional, baru terakhir angkatan bersenjata. Itu kan. Pertanyaannya, kenapa terakhir angkatan bersenjata? Dia kan tentara, dia kan bertempur sampai habis. Nah, diasumsikan dia sudah profesional. Profesionalnya diambil dari mana? Ya, ada 3 sumbernya. Pertama, dia adalah sisa-sisa orang yang banyak bergabung di situ, orang yang pernah dididik di dalam dunia militer profesional, yaitu Genil Belanda, oleh Jepang, pernah dididik oleh Jepang, ya, Petaheho, ya, seperti Pak Dirman, ya. Jadi kalau oleh Genil seperti Pak Nasution yang bimbing saya dulu waktu penulisan skripsi itu. Nah, kalau ada lagi yang tidak pernah dilatih oleh militer, oleh Belanda, juga tidak pernah dilatih oleh Jepang, tapi semangat bertempurnya sampai mati itu. Ya, itu namanya tentara rakyat, barisan rakyat bersenjata, itu kan. Nah, itu ada 3 kelompoknya kalau di Indonesia. Saya banyak kaji ini karena tidak ada perbandingannya, Bu. Nanti Ibu minta bandingan. Makanya saya bilang, saya hanya temukan. Ya, saya temukan ada militer di Indonesia, ada militer di dunia, salah satunya di dunia yang masuk tentara revolusioner, masuk juga profesional gitu. Karena ada pengalaman masa lalunya. Nah, karena itu, Bu, saya sampaikan hebatnya militer Indonesia ini, dia tidak punya watak kudeta. Dia tidak punya watak kudeta. Ya, dia tidak punya watak kudeta seperti Pretorian. Dia menombak raja di belakang. Jadi tidak usah minta itu. Kalau siapa tahu ada bapak yang marah terhadap pemerintah yang zalim, ya, Bapak Ibu, sudah jatuhkan aja pemerintah, kudeta aja pemerintah itu, kudeta aja itu presiden, tidak bakalan dia mau. Itu wataknya militer kita. Karena bukan tentara Pretorian, tetapi dia tentara profesional. Ini masuk tentara profesional, dia tidak pernah nyaman tidurnya kalau melihat penguasa itu zalim. Karena yang selalu di pikirannya itu bagaimana. Nah, sebenarnya karakter ini bisa dilihat. Ini kalau di bagian, karena semua pusat perkembangan militer di Jawa, ya, pusatnya kalau di Yogyakarta itu divisi Siliwangi, divisi Diponegoro. Orang bilang divisi Mataram. Nah, di situ lahir tokoh-tokoh seperti Pak Dirman. Ya, itu Pak Dirman. Itu karakter tentara revolusioner profesional. Dia bersedia bertempur sampai mati. Dia mati syahid kalau dalam Islam. Ya. Tetapi jangan kira dia tidak ahli militer, ahli siasat dia itu. Ya, jadi ahli bertempur. Ya, kalau itu rumpunnya nanti nih, Bu, karena di situ berkumpul, ya, lulusan alumni. Saya kira mungkin lebih tepat kalau saya katakan alumni. Ya. Pak Mul, kalau orang bicara polisi pasti Pak Hugeng, bicara militer pasti Jenderal Sudirman aja. Ya. Nggak ada yang lain. Enggak, itu prototipe saja, Bu, sebenarnya. Banyak. Memang ikonnya. Ikon saja. Ada teman saya yang mendirikan, ada teman saya, senior saya di UI, ya, yang baru-baru meninggal ini 2020, ya. 2021 meninggal. Itu bapaknya pendiri Brimob. Ya, itu bapaknya pendiri Brimob. Dia pendiri Polwan juga. Pendiri Polwan dan Brimob. Itu dipesankan sama orang tuanya agar tidak masuk polisi. Ya, ini keturunannya. Jangan ada keturunan saya masuk polisi. Ya, kenapa saya percaya itu? Tadinya kan saya tidak percaya. Mungkin dia salah dengar sama orang tuanya, ya. Tapi suatu waktu karena saya sama-sama mengajar Prof. Awaludin Yamin, dia minta dipertemukan. Ini menjelang akhir hayatnya Profesor Awaludin Yamin, karena saya sama-sama mengajar, sama-sama tim pengajar di ilmu kepolisian. Saya bawalah hari Jumat itu, sama-sama salat Jumat, ada kedekatan.
Nah, tapi yang heran saya itu ketika dia pertama kali bertemu, ya, dia perkenalkan dirinya, saya anaknya Rahman. Oh iya, iya, bapakmu yang pekerjakan saya, carikan saya pekerjaan. Coba gitu. Bapakmu yang carikan saya pekerjaan. Itu kata testimoninya Prof. Awaludin Jamil loh. Dan bapakmu yang carikan saya istri, calon istri. Karena istrinya Prof. Awaludin Jamil itu anaknya Juanda, ya, Insinyur Haji Juanda itu. Nah, itu jadi bapaknya teman saya itu saya dengar sendiri kata Prof. Awal, bapakmu yang jodohkan saya, jadikan saya pasangan itu dengan istri saya itu, dia bilang gitu. Nah, dan dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah kamu bersaudara tetap mentaati pesannya orang tuamu, jangan ada yang masuk di polisi, coba, ya, itu ada pesannya itu. Iya, iya Pak, iya. Tapi ada satu katanya yang adik saya yang menyimpang katanya. Dia bersuami polisi, dia kena kutukan Tuhan itu. Coba bayangin itu. Saya dengar pembicaraan seperti itu dan itu berlangsung di PT IKA, Bu. Ya. Ya, nah, Prof. Awaludin Jamil juga berpesan ke saya, Mul, nanti kalau kamu mengajar, kemudian mengajar dengan ini, tolong selalu ingatkan adik-adikmu. Bahasanya Prof. Awaludin Jamil, adik-adikmu itu. Karena saya mengajar di polisi, mungkin disitu selalu diingatkan bahwa polisi itu sebenarnya polisi revolusioner juga. Kenapa polisi revolusioner? Ini yang saya mau bahas sebenarnya itu. Apa itu sebenarnya revolusioner tadi? Nah, polisi itu Bu, kan ada aturan dunia, tidak boleh dibubarkan. Ya, tidak boleh dibubarkan. Tidak ada pembubaran itu kalau negara itu negara jajahan. Kalau polisinya tetap dipakai. Jadi ganti penjajah, polisinya tetap berlanjut. Nah, ketika dia merdeka, polisinya tetap berlanjut, gitu. Nah, kalau militer tidak, militer dibubarkan. Jadi polisi bukan militer ya? Ya, polisi enggak. Nah, nanti kita bicara tentang, kalau polisi kan bicara, polisi dengan militer itu beda sekali. Ya. Satu external security, itu militer defense, tugasnya itu kan memang negara lain mengancam, jadi di luar. Sementara kalau keamanan dari dalam Bu. Jadi internal order, jadi keteraturan sosial, ketentraman. Ya kan selalu saya katakan bahwa polisi itu hanya 3 fungsinya. Ya, pertama itu patroli, yang kedua lalu lintas, yang ketiga yang paling tinggi itu namanya detektif kriminal. Gitu. Nah, bahwa kemudian bertambah tugas itu, ya itu perkembangan. Tapi jangan sampai karena tugasnya bertambah terus, tapi tugas pokoknya tidak, tugas alamiahnya tidak. Ya kan? Itu perlu dikoreksi. Nah, militer juga begitu. Militer itu tugas alamiahnya itu bertempur sampai mati. Ada tugas tambahannya, ada 2. Ya, tugas tambahannya. Ini berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi tidak melarang militer itu untuk terlibat dalam 2 fungsi ini. Malah selalu digantungkan, ya, selain fungsi alamiahnya, ada fungsi non alamiahnya 2, yaitu misi sipil. Kalau ada bencana alam, itu harus militer diturunkan, karena tidak ada institusi yang paling solid, yang paling mudah digerakkan itu kecuali militer, gitu. Nah, jadi ini kan biasa berstandar ganda Ibu ini. Kalau berpolitik, militer masuk politik, semuanya politik disamaratakan itu kan, dihajar semua. Militer tidak boleh berpolitik. Padahal giliran masuk di misi perdamaian, ya, pasukan perdamaian, itu kan politik juga. Ya, ngurus bencana alam kan politik juga. Nah, jadi politik ini disamaratakan itu semuanya itu kan. Jadi ya padahal tadi kan kalau bicara tentang militer dan politik kan ada 4 tuh. Tadi contohnya ada prajurit berkuda, ya, ada yang menciptakan kerusuhan, keamanan, kemudian ada yang birokrat bersenjata, kemudian ada yang tentara berbaju sipil. Itu kan, dan itu lebih banyak ke personil gitu. Jarang ada, kecuali yang negara-negara totaliter, otoriter, memang banyak kasus dipakai memang militernya gitu. Seperti Orde Baru dipakai itu, tetapi ada koreksi dari internal militer. Nah, saya jelaskan sedikit tentang karakteristik militer Indonesia yang berbeda. Nah, itu tentu juga tadi per definisi ini sudah berbeda dengan polisi. Nah, tadi sejarah perkembangan polisi kita
itu kan tidak dibubarkan polisi Belanda, tidak dibubarkan polisi Jepang. Jadi masuk Belanda bikin polisi, polisinya dipakai oleh Jepang, diganti nama, gitu. Kemudian masuk berdiri Indonesia, dilanjutkan. Yang membedakan hanya karakternya saja. Kalau karakter yang pertama itu kolonial, polisi kolonial, berubah menjadi polisi nasional, gitu. Jadi pertanyaannya, kok kenapa ada BRIMOB, gitu? Kenapa ada BRIMOB? Nah, BRIMOB itu adalah ciri revolusionernya polisi. Sebenarnya sejarahnya aja, tidak boleh dilanjutkan gitu. Karena tidak ada alasan untuk memperkuat polisi di bidang kekuatan itu, kekuatan bersenjata. Tidak ada alasan. Profesi yang bisa itu tadi detektif kriminal. Jadi gitu. transisi sebenarnya BRIMOB itu ya? Bukan transisi, Bu, keharusan. Keharusan kita karena kan ini kan Indonesia kan ini kan bukan negara baru ya. Dia adalah, saya sering mengatakan begini, Bu Sita. Ya. Ini ada negara ini militer soalnya. Ya, ini negara A, B, C. Ini negara A, B, C, ya. Sampai Z jumlahnya ini. Dikoloni oleh VOC. Ya, dikoloni oleh VOC. Selesai VOC itu jumlahnya 197 tahun. Ya. Dari 1602 kita hitungan aja ya, kita ikuti sejarawan. 1602 sampai 1799. Itu VOC menguasai negara A sampai Z. Itu bukan Indonesia. Ya. Kemudian dari 1800 sampai 1942 itu Belanda. Jadi koloni-koloni yang disisa tadi oleh VOC dinasionalisasi ya oleh Belanda. Disebutlah namanya Hindia Belanda. Belanda memberikan nama Hindia Belanda. Dan kumpulan negara-negara jajahan ini itu dibawa Kementerian Urusan Jajahan yang ada di di Belanda. Di mana ini? Amsterdam. Den Haag. Oh, Den Haag. Ya, Den Haag waktu itu ya, ibu kota pemerintahannya itu. Dan nah ketika sampai 1942 ini negara jajahan ini diambil alih oleh Jepang kan? Ya. Jadi VOC penjajah, ya, Belanda menjajah, Jepang menjajah. Cuma cara beda-beda. Kalau VOC menjajah negara ini namanya kolonialisme. Ya kan? Kalau Belanda memperlebar wilayahnya namanya imperialisme. Nah, tapi karena Jepang masuk invasi pendudukan untuk melakukan penataan untuk persiapan pencegahan logistik ya dan sebagainya, tapi untuk kepentingan Perang Dunia Kedua gitu. Ya. Nah, itu berlangsung 19 sampai 1945, jadi cuma 3,25 tahun. Pertanyaan saya, bolehkah saya menyebut Soekarno dan kawan-kawan membentuk Indonesia, mengganti nama dari Hindia Belanda, ya kemudian mengganti Indonesia dia adalah penjajah yang keempat? Mau? Ya kan? Kalau dia mengatakan pendiri negara, tunggu dulu. Pendiri negara apa? Lo sudah ada negara kok. Cuma statusnya negara jajahan. Sudah ada negara. Ini kan kumpulan negara-negara jajahan. Kalau kumpulan negara-negara jajahan, artinya dia punya hak politik untuk merdeka dong. Kan gitu logikanya itu. Nah, karena itu kalau saya jawab, Bu Sita, balik saya bertanya, ya Pak Mulyadi menurutnya bagaimana? Apakah mau menyebut Soekarno penjajah? Saya tidak mengatakan penjajah. Saya tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Saya mau mengatakan bahwa ini negara Indonesia, ini negara saya loh. Bukan negaranya Soekarno. Ini Soekarno tidak boleh mengklaim-klaim juga. Ya kan? Tidak boleh mengatakan bahwa dia sebut Indonesia, itu persepakatan saja. Mengganti nama, mengganti Hindia Belanda, menjadi Indonesia. Ya kan? Nah ini nanti seharusnya mewarnai nanti penyelenggaraan negara ini. Dan para pendiri negara kita menyiapkan konsepnya tadi. Ya, sampai kemudian diadopsi yang menurut saya pikir ya kan namanya ini kan orang agamawan ya. Rata-rata agamawan pendiri negara ini. Ya, negara agamawan itu ilmunya pada saat itu sangat tinggi sekali. Ya, di samping ilmu dunia dia juga ilmu akhirat. Karena itu menurut saya
ya ilmuwan-ilmuwan ini pasti dia tiru ya namanya negara Madinah. Itu. Karena Ya, itu ya jadi konstruksi militernya juga begitu. Jadi konstruksi militernya kemudian kenapa bisa tentara revolusioner profesional? Itu pertanyaan saya itu. Kenapa bisa? Karena watak negara lama yang diambil. Dia betul-betul masuk, dia betul-betul ingin mengorbankan nyawanya untuk betul-betul bertempur sama Belanda. Dan Belanda itu identik dengan imperialisme, kolonialisme gitu. Bahwa Jepang, ya bahwa dia Jepang itu masuk kategori penjajah semua kan. Cuma pertanyaan saya tadi, kalau tidak mau mengakui negara-negara sebelumnya, pertanyaan saya, setujukah kalau saya mengatakan Soekarno dan kawan-kawan adalah penjajah yang keempat? Ya kan? Nah, kalau tidak mau dikatakan bahwa dia penjajah keempat, berarti dia harus mengakui bahwa Soekarno hanya yang menjembatani, ya dia hanya mediator, dia hanya fasilitator untuk berkumpulnya negara ini agar dia tidak merdeka semua. Itu pikiran saya itu. Ya, karena saya tidak bisa bayangkan kalau Aceh minta merdeka, tidak mau gabung kan? Udah, ngapain saya gabung sama kamu, negaramu? Negaramu belum ada kok, saya sudah ada. Ya saya tidak bisa bayangkan kalau kerajaan Mataram juga begitu. Sri Sultan ada. Di tempat saya juga begitu. Masih ada istananya kok. Sampai Orde Baru masih ada tuh. Istana-istana kerajaan itu, negara-negara lama itu kan nanti betul-betul sudah mulai menghilang itu. Ada sebagian ya. Ketika Soeharto membuat miniaturnya. Pak Mul, kita mungkin ini dulu sebentar karena waktu kita terbatas. Kita ke Bu Husnul dulu sebentar untuk menanggapi. Monggo Bu Husnul. Baik Bu Elda. Ya, saya rangkum sedikit. Itu hanya menyampaikan teori. Ya. Ada sebenarnya ada 4 teori. Teori pertama itu tentara Preturian. Itu yang dibenci banyak orang. Ya. Itu yang dibenci banyak orang. Kalau di Indonesia sekarang itu di era Orde Baru pernah dipraktekkan. Ya, di era Orde Baru pernah dipraktekkan. Terus eranya Jokowi ini, ya itulah bilang orang Jenderal Baliho, itu kan. Itu sebenarnya itu. Tapi kalau saya tidak melihat itu. Itu hanya fenomena yang menarik, perlu diteliti. Karena militer itu sedang syaratnya kan tentara Preturian harus bebas. Sementara militer Indonesia sekarang dipenjara di baraknya. Itu dipenjara di baraknya. Bukan lagi kalau ada orang yang mengatakan militer itu revolusioner, tentara profesional. Tentara kita sekarang sudah profesional karena kembali ke baraknya, dia salah duga. Jangan-jangan dia anti asing. Jangan-jangan dia anti asing ya. Kenapa saya katakan begini? Ya, kata kunci juga di dalam materi saya ini, tidak satu pun negara yang menginginkan negara lain kuat pertahanannya. Hanya negara bodoh yang punya negara bodoh itu. Ya, betapapun negara itu baru lahir, dia selalu sudah melihat negara lain adalah ancaman dan dia tidak ingin negara lain besar. Beda kalau keamanan. Semua negara di dunia ini ingin negara lain aman, meskipun dia tidak berkunjung ke sana. Karena mendengar saja dia selalu aman, karena berkaitan dengan berkaitan dengan kriminal gitu, ya kriminal. Nah sementara kalau bicara tentang militer itu bicara tentang politik memang. Kenapa politik? Karena negara lain mau mengambil alih negara itu, kan politik tingkat tinggi itu. Ya, cuma politik tingkat rendah yang kita persoalkan. Kok ada tentara yang ingin merampok negaranya sendiri? Kan gitu aja kan? Kok ada negara, ada militer yang menjajah rakyatnya sendiri? Kan itu yang dipersoalkan itu. Nah, untuk karakter Indonesia tidak ada karakter Indonesia. Di analogi politiknya ya. Tapi kalau kasusnya ada. Tapi kalau sejarah terbentuknya, misinya sampai sekarang, secara institusi militer kita bagus. Karena itu jangan heran kalau masyarakat kita di Indonesia sudah terbentuk namanya revolusioner, masyarakat revolusioner itu. Ya, jadi ada kalau di Indonesia itu sudah terbentuk militer revolusioner profesional. Jadi sudah ada juga revolusioner profesional society. Jadi ada masyarakat yang revolusioner ya yang mendukung keterlibatan militer dalam politik gitu. Ya karena sama tadi bahwa politik itu tidak buruk. Nah, ini ibu-ibu yang suruh anaknya masuk ya
bukan mencari kerja ya. Udah, dia pesan. Makanya itu dia pasang jasanya, Bu, ya. Pasang jasanya di dinding. Itu kebanggaan itu. Itu namanya kebanggaan profesional itu. Paling tidak dia bercita-cita, masuklah kamu tentara supaya nanti keluargamu ada yang lindungi dari penjahat gitu. Iya. Tapi dia titipannya di situ. Kamu masuk di tentara supaya kau berjuang untuk negaramu. Itu kata ibu-ibu, menyuruh anaknya masuk, Bu.